Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Shin Tae-yong sebenarnya ingin Stadion Utama Gelora Bung Karno penuh. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebenarnya menginginkan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dipenuhi oleh supporter sepanjang Piala AFF 2022. Skuad Garuda akan 2 kali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, setidaknya pada babak penyisihan grup. Pertama, Timnas Indonesia akan menjamu Kamboja pada match day pertama Grup A Piala AFF 2022 pada Jumat 23 Desember. 6 hari berselang, giliran Thailand yang akan dijamu oleh Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam partai ketiga. PSSI hanya mendapatkan izin dari kepolisian untuk menyediakan tiket laga Timnas Indonesia versus Kamboja sejumlah 30.000 lembar. Namun, induk sepak bola tanah air itu lebih memilih untuk menjual 25.000 tiket. Jumlah tiket yang dijual untuk laga melawan Thailand juga di bawah rekomendasi kepolisian, yaitu 40.000 dari 50.000 lembar tiket. Sementara, kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno mencapai 77.193 tempat duduk. Saya ingin di GBK semua penuh ya. Maksudnya bukan hanya beberapa persen saja. Itulah harapan saya. Ujar Shin Tae-yong saat sesi jumpa pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Kamis 22 Desember 2022. Jelang lawan Indonesia, Ryu Hirose keluhkan jadwal Piala AFF 2022. Kamboja akan menantang tuan rumah Timnas Indonesia pada Grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 23 Desember 2022 sore. Jelang pertandingan tersebut, pelatih Angkor Warriors, Ryu Hirose, mengeluhkan jadwal yang terlalu mepet di turnamen tersebut. Sebagaimana diketahui, Kamboja sudah mulai terlebih dahulu bermain di Piala AFF setelah menumbangkan Filipina dengan skor 3-2 pada Selasa 20 Desember 2022. Pertandingan ini merupakan laga kedua bagi Angkor Warriors dalam menghadapi Timnas Indonesia besok. Dalam sesi konferensi pers, jelang laga, Ryu Hirose mengatakan timnya hanya mempunyai waktu singkat untuk istirahat. Namun, terlepas dari itu semua, pelatih asal Jepang tersebut meminta kepada anak asuhnya untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik, tetapi kami memiliki jadwal yang sulit karena harus bermain hanya 1 hari setelah perjalanan ke Indonesia. Prediksi starting 11 Timnas Indonesia versus Kamboja. Jordi Amat langsung jadi andalan. Timnas Indonesia akan menghadapi Kamboja pada laga perdananya di Piala AFF 2022. Duel ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Jumat 22 Desember pukul 16.30. Dalam duel kontra antara Kamboja dan Indonesia, Timnas Indonesia diyakini akan menggunakan formasi 4-3-3. Strategi yang sama digunakan skuad Garuda ketika bersua pada Piala AFF 2020 yang digelar tahun lalu. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diprediksi akan langsung menurunkan stopper barunya, Jordi Amat. Pemain naturalisasi asal Spanyol ini kemungkinan akan diduetkan dengan Fahrudin Arianto. Berikut prediksi starting 11 Timnas Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2022 dengan formasi 4-3-3. Kiper Timnas Indonesia diprediksi akan langsung mengandalkan Nadeo Argawinata di bawah mistar gawang. Kiper Bali United ini telah menjadi tulang punggung skuad Garuda sejak Piala AFF tahun lalu. Nadeo Argawinata melakukan aksi penyelamatan yang cukup gemilang bersama Timnas Indonesia tahun lalu. Bahkan,
Nadeo menggagalkan penalti dalam perebutan tiket ke final. Bersama Bali United, dia membukukan 4 clean sheet dari 10 penampilannya. Belakang. Shin Tae-yong kemungkinan akan mengandalkan Jordi Amat untuk mengawal jantung pertahanan timnas Indonesia. Kualitas bek naturalisasi kelahiran Spanyol ini tak perlu diragukan. Untuk menemani Jordi Amat di sektor bek tengah, Shin Tae-yong punya banyak pilihan. Tetapi, pelatih asal Korea Selatan ini akan memilih Fahrudin Arianto. Sementara, dua sisi bek sayap akan ditempati oleh Asnawi Mangku Alam dan Edo Febriansyah. Mengingat kondisi Pratama Arhan yang sedikit meragukan karena sempat menepi dalam persiapan terakhir. Tengah. Lini tengah timnas Indonesia akan diisi oleh trio gelandang Persib Bandung. Mereka adalah Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan Mark Anthony Klopp. Ketiganya memang sudah sering bermain bersama, baik di klub maupun di tim nasional. Sehingga tidak akan kesulitan dalam mengawal lini tengah skuad Garuda. Depan, Shin Tae-yong mempunyai banyak opsi yang cukup melimpah di lini serang timnas Indonesia. Ada 4 pemain yang bisa diplot sebagai penyerang tengah. Ilija Spasojevic kemungkinan akan menjadi pilihan utama pelatih asal Korea Selatan ini. Dia mempunyai naluri gol yang bagus dan cukup efektif memanfaatkan peluang. Penyerang naturalisasi milik Bali United ini akan disokong oleh Witan Sulaiman dan Sadil Ramdhani. Keduanya punya pengalaman bermain di luar negeri.